Babak 781, bunuh Dewa Penyihir Tua dengan pedang. Di langit malam, asap hitam mengepul langsung ke langit setinggi hampir 100 meter. Jika hanya itu yang kamu punya, aku akan sangat kecewa. Di dalam kabut hitam, sebuah suara lembut keluar, yang membuat pupil Dewa Penyihir Tua itu tiba-tiba mengecil. Di bawah tatapannya, tubuh Aiden diselimuti lapisan tipis guntur, dan dia berjalan keluar dari kabut hitam seperti sedang berjalan-jalan di halaman. Sial, kamu sebenarnya tidak terluka. Bahkan jika dia adalah harta karun abadi bumi, dia seharusnya tidak sesat itu. Dewa Penyihir Tua itu mengertakkan giginya ke dalam dan menarik napas dalam-dalam. Hosh! Semua kabut hitam tak berujung ditelan olehnya, dan tubuhnya tiba-tiba mengembang, api hitam membakar tubuhnya, dan auranya sangat kuat. Teknik nafas Swansha. Boom! Tubuhnya tiba-tiba bergegas menuju Aiden, dan di saat yang sama dia membuka tubuhnya dan tiba-tiba menyemburkan gelombang udara hitam yang menakutkan. Gelombang udara ini bagaikan nyala api, namun terkondensasi dari energi jahat yang dingin, bahkan debu di udara pun membeku menjadi bubuk kemanapun ia melewatinya. Trik kecil. Wajah Aiden acuh tak acuh, dan kilat putih keperakan jatuh dari 9 langit saat dia mengangkat tangannya. Itu seperti tombak penghakiman yang ditembakkan dari tangan Zeus, Dewa Petir. Itu tertarik oleh tangan Aiden, dan menghantam Dewa Penyihir Tua itu ratusan meter di udara. Tidak. Penyihir dan monster tua itu berteriak. Pada saat ini, dia hanya punya waktu untuk melepaskan senjata sihir pelindung tubuhnya, dan roh-roh jahat hitam yang tampak menakutkan itu ditembus oleh petir hampir dalam sekejap mata, dan sebagian besar dari mereka terhapus. Keluar. Namun, kekuatan guntur dan kilat tidak berkurang sama sekali. Itu langsung jatuh pada senjata magis pelindung di depan Dewa Penyihir Tua. Kekuatan guntur dan kilat sangat menakutkan. Dengan suara berderak di sekujur tubuhnya, 17 senjata sihir pertahanan di tubuh Dewa Penyihir Tua dihancurkan pada saat yang bersamaan. Bahkan aura pelindung tubuh yang sangat kuat pun hancur oleh petir. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk membawanya. Boom! Di bawah petir, garis asap hitam membubung, dan cahaya warna-warni semuanya hancur begitu muncul, akhirnya, bahkan jubah hitamnya pun hancur, memperlihatkan tubuh Dewa Penyihir Agung yang layu. Saat ini, tubuhnya hangus seluruhnya, separuhnya berubah menjadi arang, bahkan dadanya pecah, dan jantungnya yang berdebar kencang terlihat berwarna merah cerah. Dewa Penyihir Tua terluka parah akibat pukulan Aiden. Ah! Dewa Penyihir Tua itu meraung dengan ganas, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi kabut hitam, dan melarikan diri ke kejauhan. Apakah kamu melarikan diri? Ditutupi oleh pikiran spiritual Aiden, tubuhnya bergerak, dan seluruh orang terlontar seperti bola meriam. Dalam sekejap, goresan panjang tergambar di udara, memecahkan 3 kali penghalang suara dalam sekejap, dan meninju seperti naga, di bawah tatapan ngeri Dewa Penyihir Tua, dia meninju dadanya. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terjadi. Ki pelindung tubuh Dewa Penyihir Tua meledak hampir seketika, dan jantungnya yang dibungkus oleh penyihir hitam hancur berkeping-keping, diikuti oleh tubuh fisik, organ dalam, tulang, del. Di malam yang gelap, bola kabut darah muncul. Energi sejati dan kekuatan penghancur guntur yang terkandung dalam kekuatan tinju Aiden langsung membungkus jiwa Dewa Penyihir Tua, mencoba untuk melenyapkannya sepenuhnya. Namun saat berikutnya, perubahan mendadak terjadi. Suara mendengung kecil terdengar, dan di dalam kabut darah, benda hitam seperti cangkang kura-kura perlahan muncul, garis berwarna darah pada cangkang kura-kura menyala, memancarkan aura aneh, dan itu benar-benar menghancurkan kekuatan tinju Aiden. Dan kekuatan guntur, tekad. Wus! Bayangan hantu Dewa Dukun Tua muncul di cangkang kura-kura, dan dalam sekejap dia menggunakan cangkang kura-kura hitam untuk melarikan diri ke kejauhan. Senjata spiritual atau senjata sihir. Aiden sedikit mengernyit, aura cangkang kura-kura hitam tampak sedikit aneh. Ini agak mirip dengan senjata ajaib yang digunakan oleh sekte penyihir besar di zaman kuno, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk. Tanpa berpikir panjang, Aiden bergerak dan bukannya mengejar Dewa Penyihir Tua, dia langsung mendarat di samping Erika dan mereka berdua. Saat ini, mereka berdua masih belum sadarkan diri. Aiden dengan santai mencabut batasan pada mereka berdua. Perasaan spiritualnya menyelidiki tubuh mereka, dan dalam sekejap dia menemukan batasan yang ditinggalkan oleh Dewa Penyihir Tua. Pembatasan jiwa ini pasti tidak berdaya bagi penguasa alam dewa biasa, tetapi bagi Aiden, hal itu tidak layak untuk disebutkan.
Dengan lambaian tangannya, dia memperbesar menara Chongjun dan menyelimuti kedua orang itu, langsung memutus semua kontak antara kedua orang tersebut dan dunia luar. Bahkan rencana cadangan Dewa Penyihir Tua pun tidak ada gunanya. Setelah melakukan semua ini, Aiden berubah menjadi sambaran petir dan mengejar ke arah langit dalam sekejap. Jauh di dalam Gunung Langya, sepotong cangkang kura-kura hitam terbungkus darah, dan dia dengan cepat melarikan diri ke pegunungan dalam dan hutan tua. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa dia bisa bersaing dengan Aiden dengan bantuan formasi, dan bahkan berharap untuk membunuh Aiden. Tetapi ketika dia bertarung dengan Aiden, dia menemukan bahwa kekuatan Aiden sungguh menakutkan. Jika aura jiwa Aiden masih berada pada tingkat dewa, dia akan curiga bahwa dia sedang menghadapi Master Abadi Bumi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan lingkaran sihir yang rusak dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Formasi nafas Swansha sebelumnya dipatahkan oleh Aiden dengan paksa, dan fondasinya rusak. Separuh darinya hancur. Bahkan jika dia menggunakan metode rahasia untuk bergabung dengan formasi itu lagi, saya khawatir dia tidak akan menjadi lawan Aiden. Kali ini dia salah perhitungan. Pertama, kutukannya gagal, lalu dia meremehkan kekuatan Aiden, jika bukan karena senjata leluhur misterius, Dayan Turtle Shell, dia mungkin sudah dibunuh oleh Aiden. Saat berikutnya, sambaran petir merobek kehampaan dalam sekejap, begitu cepat hingga membuat takut Dewa Penyihir Tua, dan menimpa jiwanya dalam sekejap. Aiden, apa yang kamu lakukan? Boom! Suara retakan pelan terdengar, dan jiwa berwarna darah Dewa Penyihir Tua itu hancur dalam sekejap, namun ketika hendak dimusnahkan oleh kekuatan guntur dan kilat, ia tiba-tiba tersedot ke dalam cangkang kura-kura oleh garis-garis berdarah di cangkang kura-kura. Sosok Aiden kokoh. Sambil mengerutkan kening melihat cangkang kura-kura hitam yang melayang di udara, Aiden mengerutkan kening perlahan. Kekerasan cangkang kura-kura ini sepertinya di luar imajinasi saya. Menariknya, jika jiwamu bersembunyi di dalam cangkang kura-kura ini, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aiden mencibir, dan dengan pikiran di benaknya, seberkas cahaya ungu melesat, langsung membentuk pedang terbang ungu di depannya. Itu pedang Zizio. Pedang terbang. Di cangkang kura-kura hitam, wajah Dewa Penyihir Tua muncul samar-samar, dan fluktuasi pikiran spiritualnya tiba-tiba menjadi ganas. Aiden, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan lupa kedua kerabatmu masih di tanganku. Jika kamu menyudutkanku, aku bisa membunuh mereka hanya dengan pikiran. Kamu masih berani mengancamku. Kamu benar-benar tidak ingin hidup atau mati. Aiden mencibir, apakah menurutmu metode pengekangan jiwamu yang kasar dapat mengalahkanku? Sebelum dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Potong. Pedang Zizio seperti guntur dan kilat, merobek kehampaan dalam sekejap, dan jatuh ke cangkang kura-kura hitam dengan satu serangan. Tidak, teriak roh Dewa Penyihir Tua dengan ngeri. Boom! Guntur dan kilat ungu ada di mana-mana, dan cahaya hitam pada cangkang kura-kura hitam yang awalnya tidak bisa dihancurkan tiba-tiba bergetar dan menghilang, garis darah di atasnya bergetar hebat, kehilangan cahayanya dan menjadi sangat redup. Namun, ternyata tidak pecah sama sekali. Saat Aiden melihat pemandangan ini, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Bab 782, Kematian. Ia dapat menahan serangan penuh dari pedang Zizio tanpa pecah berkeping-keping, bahan dari cangkang kura-kura hitam ini pastinya tidak kalah dengan senjata spiritual kelas atas. Hahaha. Di atas cangkang kura-kura hitam, tiba-tiba roh Dewa Penyihir Tua muncul, dia tertegun sejenak, lalu tertawa liar. Tampaknya cangkang kura-kura Dayan ini lebih misterius dan kuat dari yang dia bayangkan, dan ternyata mampu memblokir serangan pedang Aiden Fei. Dia memandang Aiden dari kejauhan, dan pikiran spiritualnya terngiang-ngiang di telinga Aiden. Aiden, karena kerabatmu baik-baik saja, bagaimana kalau melepaskan dendammu padaku? Selama kamu melepaskanku, aku jamin aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Sundari lagi dalam hidup ini. Saat aku melihatmu Aiden di luar negeri di masa depan, saya akan menjauh. Bagaimana dengan itu? Wajah Aiden dingin, dan dia mengangkat matanya dan menatap Dewa Penyihir Tua. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Dewa Penyihir Tua itu menatap Aiden dengan matanya yang berdarah, dan berkata dengan marah, Aiden, apakah kamu benar-benar ingin melawanku sampai mati? Ikannya mati dan jaringnya putus.
Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia menunjuk ke arah kehampaan. Bus. Riak biru berpusat di jarinya, menyebar ke kejauhan dalam sekejap, dan menyelimuti kehampaan dalam jarak 1 kilometer dalam sekejap mata. Cangkang kura-kura hitam tempat jiwa dewa penyihir tua bersembunyi tiba-tiba mengeras pada saat ini. Roh dewa penyihir tua merasa ngeri. Sihir macam apa ini? Bahkan bisa melumpuhkan jiwa. Dengan matanya yang gila, jiwanya tiba-tiba bergetar. Aiden, kamu memaksaku. Boom. Jiwanya yang berwarna merah darah, yang tadinya beristirahat, tiba-tiba meledak. Yang aneh adalah jiwa berdarah yang meledak itu tidak menghilang, malah berputar seperti kabut dan tiba-tiba berubah menjadi 3 sosok. Ketiga sosok ini semuanya tampak seperti dewa penyihir tua. Ketiga jiwa penyihir tua itu menatap Aiden dengan ganas di saat yang sama, suara mereka penuh kebencian dan kedengkian, dan berteriak di saat yang bersamaan. Aiden, pertama-tama kamu bunuh inkarnasiku dan potong jalanku menuju keabadian duniawi. Sekarang aku terpaksa membakar jiwaku lagi. Aku menggunakan teknik jiwa terlarang. Bahkan jika aku bisa bertahan hari ini, aku khawatir aku tidak akan melakukannya. Masih banyak waktu lagi. Kebencian ini bahkan jika kamu menuangkan semua air dari 3 sungai dan 5 danau, masih akan sulit untuk mencuci semuanya. Kamu terlalu banyak bicara. Aiden menyipitkan matanya dan perlahan mengulurkan tinjunya. Saat Aiden mengulurkan tinjunya, angin kencang yang bertiup setinggi ratusan meter di langit seakan sudah mereda. 3 dewa penyihir tua, berlumuran darah dan wajah buram, juga mengecilkan pupil mereka, lalu berteriak aneh. Aiden, menurutmu apakah kekuatan tubuh fisik masih berguna bagi tubuh spiritualku? Konyol. Ya. Aiden menjawab dengan ringan, lalu bergoyang sedikit dan menarik tinjunya. Bagi orang luar, dia tampak berdiri diam, tidak bergerak. Tapi suara melengking seperti pisau tajam yang membelah udara bergema di seluruh langit. Saluran udara putih panjang muncul di antara 3 jiwa Aiden dan dewa penyihir tua. Jalur napas berwarna putih ini terbentang ratusan meter, bagaikan knalpot jet tempur yang melesat melintasi angkasa. Bang! Di antara 3 jiwa, jiwa di tengah runtuh begitu saja, seolah-olah dihancurkan oleh lokomotif berkecepatan tinggi, dan roh jahat hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, Aiden telah membubarkan roh dewa penyihir tua. Bahkan dalam keadaan dewa penyihir tua, dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Aiden akan melakukannya. Hanya kekuatan spiritual yang dirasakan secara samar-samar. Kecepatan Aiden sangat cepat hingga jauh melampaui batas mata telanjang dan mencapai alam yang tak terduga. Sangat cepat. Saya khawatir kecepatannya hampir 4 kali lipat kecepatan suara, bukan? 2 dewa dukun tua yang tersisa menatap Aiden dengan mata tajam. Dengan kecepatan seperti itu, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Satu-satunya kesempatan sekarang adalah memperjuangkan teknik rahasia jiwa. Jiwa dewa berwarna darah yang semula hancur tiba-tiba berkumpul kembali seperti serpihan kecil cahaya bintang. Percuma saja. Jiwaku tersembunyi di dalam cangkang penyudayan. Selama kamu tidak bisa mematahkan pertahanan cangkang penyudayan, kamu tidak bisa membunuhku. Dewa penyihir tua itu mencibir, selanjutnya aku. Bas. 3 bayangan spiritualnya, seperti ketiadaan, menembus semua rintangan dan mendarat di depan Aiden hampir seketika. Teknik terlarang penyihir darah gigitan roh darah. Udara bergetar, dan ketiga sosok berdarah ini tiba-tiba bertambah besar, mencapai ketinggian puluhan kaki dalam sekejap. Ketiga sosok itu mengelilingi Aiden di tengah. Boom! Cahaya berdarah melintas di antara ketiga sosok itu, dan mereka mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, pusaran darah muncul di tempat Aiden berada. Saat pusaran darah ini berputar, ia memancarkan kekuatan menelan yang mengerikan. Ia sebenarnya mengabaikan perlindungan esensi sejati dan bertindak langsung pada darah dan jiwa tubuh. Meskipun Aiden telah mencapai tubuh bawaan dan bentuk kecil tubuh guntur abadi, dia masih merasakan esensi dan darah di tubuhnya tampak bergetar. Namun, jiwanya sangat kuat, sudah sebanding dengan Earth Immortal, belum lagi kekuatan magis teknik guntur surgawi untuk menekannya. Bagaimana bisa diguncang oleh penyihir tua dan sihir ilahi? Pada saat ini, jiwa dewa penyihir tua bahkan lebih ketakutan. Teknik rahasia terlarang yang dia gunakan untuk membakar jiwanya sudah cukup untuk menelan esensi jiwa dan darah ahli alam dewa puncak, tapi sekarang di Aiden, rasanya seperti lumpur yang tenggelam ke laut, tidak mengeluarkan suara. Seberapa kuat jiwa dan raga lawan?
Pada saat ini, Dewa Penyihir Tua tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Namun dalam sekejap, ia menjadi marah. Pada saat ini, cangkang kura-kura hitam yang ia sembunyikan di dalam jiwanya tiba-tiba membengkak dengan garis darah, tiba-tiba terbang keluar dari jiwanya, dan menusuk langsung ke alis Aiden. Mati! Hantu Dewa Penyihir Tua meraung dengan ganas. Pedang Shen Yuan, bunuh! Yang menanggapinya adalah suara acuh tak acuh Aiden. Pada saat yang sama saat suaranya terdengar, sebilah pedang panjang seperti bulan sabit mengembun dalam sekejap, dan kemudian menghantam keras cangkang kura-kura hitam yang datang dengan kecepatan tinggi. Swoosh! Ada suara retakan mental, cangkang kura-kura hitam tiba-tiba bergetar, dan bayangan Dewa Dukun Tua di dalamnya terpotong menjadi dua dalam sekejap. Tiga bayangan jiwa Dewa Dukun Tua yang berputar cepat di sekitar Aiden tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan pada saat yang sama memandang Aiden dengan tidak percaya. Saya tidak mau menyerah. Saat berikutnya, ketiga bayangan hantu itu seperti balon pecah, berubah menjadi titik-titik hujan ringan dan menghilang. Dan cangkang kura-kura hitam yang kehilangan kekuatannya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk saat ini. Aiden menyimpannya dengan lambaian tangannya dan melihatnya dengan cermat. Cangkang kura-kura hitam ini hanya seukuran tangan orang dewasa. Garis-garis di atasnya terkesan natural sehingga memberikan kesan sederhana dan natural. Aiden dapat merasakan bahwa Dewa Penyihir Tua menggunakan cangkang kura-kura Dayan untuk tujuan yang salah. Dia bisa merasakan bahwa pedang pemikiran ilahi miliknya tidak dapat menembus cangkang kura-kura hitam. Ini saja sudah menunjukkan betapa berharganya cangkang kura-kura hitam ini. Pedang pemikiran ilahi miliknya adalah teknik rahasia jiwa dewa yang berasal dari Lian Yuansu. Ini adalah senjata ampuh melawan pembudidaya dengan level yang sama. Pedang ini sepenuhnya mengabaikan senjata magis biasa dan pertahanan magis. Sekarang raksasa cangkang kura-kura hitam yang tidak mencolok ini dapat menahannya sendiri. Pedang pemikiran ilahi adalah hal yang luar biasa. Sebelumnya, Dewa Penyihir Tua hanya bisa mengendalikan cangkang kura-kura hitam, dan jiwanya hanya bisa menempel di permukaan cangkang kura-kura hitam. Jika tidak, jika dia ingin membunuhnya, dia mungkin harus berusaha keras. Bab 783, Selamat Tinggal Victoria. Tanpa berpikir panjang lagi, Aiden menyingkirkan cangkang kura-kura hitam misterius itu dan kembali ke tempat Erika dan keduanya berada. Di bawah perlindungan Menara Chongjun, keduanya aman dan sehat. Aiden melambaikan tangannya untuk mengambil kembali pagoda Chongjun, dan saat energi sebenarnya melonjak, itu berubah menjadi cahaya perak dan menyelimuti kedua orang itu dan menghilang. Dan itu setengah jam setelah Aiden pergi. Jauh di dalam hutan yang awalnya damai, sesosok tubuh tiba-tiba melayang dari ketinggian di langit. Orang yang datang itu berambut putih dan berjanggut, dengan sanggul tinggi di kepalanya, berjubah abu-abu, berkulit kemerahan, tidak ada tanda-tanda usia sama sekali. Yang aneh adalah tubuhnya tidak memiliki fluktuasi energi nyata, tapi dia merasa hampa. Setelah berdiri di sini dan melihatnya dalam waktu lama, lelaki tua itu menghela nafas pelan. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa dekade, tetapi monster seperti itu telah muncul di dunia ini. Tiantu terluka di tangannya, itu tidak adil. Dia menghela nafas pelan, dan tanpa gerakan apapun, dia perlahan menghilang seperti gumpalan asap. Keluarga Clarke. Erika dan Victoria bangun perlahan. Keduanya tampak linglung, dan ketika mereka melihat Aiden, hati mereka tiba-tiba menjadi rileks. Aiden, di mana monster tua itu? Erika masih memiliki ketakutan di wajahnya saat ini, dan bertanya tanpa sadar. Victoria juga terlihat gugup dan memandang Aiden, berpikir bahwa kejadian ini berdampak besar padanya. Aiden terkekeh dan menghibur, "Bibi, jangan khawatir. Dewa Penyihir Tua itu telah aku bunuh. Hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan." Ketika matanya melirik ke arah Victoria, yang matanya mengalihkan pandangan, dia menghela nafas pelan di dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Tidak peduli apa, masalah ini semua karena aku. Selanjutnya, sepupu dan bibi, tolong jangan tinggal di Muteburi lagi." Erika dan Victoria tercengang. Milo, yang bangun pagi-pagi, awalnya ketakutan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Aiden, dia tanpa sadar membeku dan bertanya, "Tidak di Muteburi. Kemana kita harus pergi?" Jinling. Aiden memandang mereka bertiga dan berkata dengan suara yang dalam, "Seluruh dunia seni bela diri Sundari mungkin tidak stabil di masa depan, dan Anda mungkin dalam bahaya jika tetap di sini. Pergi ke Jinling untuk tinggal bersama kakek dan yang lainnya. Saya telah mengatur formasinya, dan ada banyak ahli yang melindunginya, jadi jauh lebih aman daripada Muteburi."
Erika dan Milo saling berpandangan, tidak tahu bagaimana mengambil keputusan sejenak. Mereka telah tinggal di Muteburi hampir sepanjang hidup mereka, dan jika mereka tiba-tiba diminta pergi, mereka tidak akan dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Ayo pergi. Sebelum mereka berdua berbicara, Victoria mengertakkan gigi dan memandang Aiden dan berkata, ayo pergi ke Jinling. Dia memandang Erika dan Milo dan berkata, ayah dan ibu, kamu juga telah melihat betapa kuatnya orang-orang ini. Di depan orang-orang ini, polisi dan tentara tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat melawan sama sekali. Dan kakek serta yang lainnya juga ada di Jinling, dan kita bersama di Jinling. Mereka juga saling menjaga. Erika mengangguk, itulah yang dikatakan Victory. Hanya Milo yang tampak ragu untuk berbicara. Aiden menggelengkan kepalanya dan berkata, Paman, jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk memindahkan pekerjaanmu ke Jinling. Milo langsung sangat gembira, kalau begitu aku akan merepotkan Aiden. Setelah menenangkan ketiga orang itu, Aiden langsung maju ke depan. Berjalan di sepanjang jalan yang familiar namun asing di kaki gunung, kami segera tiba di ruang terbuka di depan Danau Sijin. Hari sudah larut malam, hari pertama tahun baru Imlek. Suara petasan terdengar silih berganti di pinggiran kota tak jauh dari situ. Aiden duduk di depan ruang terbuka Danau Sijin, memandangi danau yang luas dan dalam serta cahaya ribuan rumah di kejauhan, emosi aneh yang kompleks perlahan tumbuh di dalam hatinya. Setahun yang lalu, disinilah saya kembali memasuki tahap pelatihan Ki. Dia melihat ke suatu tempat di tengah danau, tatapannya begitu jauh sehingga dia seolah bisa melihat menembus air danau, dan tanpa sadar ada sedikit senyuman di sudut mulutnya. Di sanalah dia menemukan rumput hidrogel. Disinilah pula dia bertemu Melissa. Tapi bahkan sekarang, dia tidak yakin apa hubungan antara Melissa dan sosok yang ada di benaknya di kehidupan sebelumnya. Fiuh. Setelah menarik napas panjang, Aiden berhenti memikirkan hal ini. Saya khawatir saya tidak akan dapat menyelidiki masalah ini sampai tingkat kultivasi saya setidaknya menembus ramuan emas. Caca. Di kejauhan, terdengar sedikit suara retakan rumput dan pepohonan, hampir tidak terdeteksi. Tapi bagaimana semua ini bisa disembunyikan dari Aiden? Tanpa menoleh ke belakang, dia berbisik, keluar. Tak jauh di belakangnya, sosok Victoria perlahan berjalan keluar dari bayang-bayang rerumputan dan pepohonan. Dia berjalan ke arah Aiden dan duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia serta Aiden memandangi danau yang berkilauan dari kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah sekian lama, Victoria bertanya dengan ekspresi bingung, Aiden, bolehkah aku bertanya padamu? Aiden meliriknya dan berkata, tanyakan. Siapa kamu? Victoria memandang Aiden dengan wajah yang rumit. Pada titik tertentu, dia tidak dapat lagi mengingat wajah Aiden yang tidak berguna itu. Sebaliknya, hanya dalam 1 tahun, dia membiarkan bocah jahat itu menghancurkan keluarga umum Muteburi, keluarga Cliff Jinling, dan bahkan keluarga Palmer di ibu kota. Termasuk diculik oleh dewa penyihir tua malam ini, meski semuanya benar-benar terjadi, namun tetap saja membuatnya merasa tidak nyata seperti mimpi hingga saat ini. Aiden terkekeh dan melirik Victoria. Menurut sepupuku, aku ini siapa? Victoria tercengang dengan pertanyaan Aiden. Dengan ekspresi kebingungan dan keengganan di wajahnya, dia terus bertanya, tapi kamu jelas-jelas sebelumnya. Dia terdiam, tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jelas itu sampah, kan? Wajah Victoria memerah karena menahan diri, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ya. Kamu jelas-jelas sia-sia, dan kamu diusir dari keluarga Palmer. Mengapa kamu tiba-tiba berubah dalam semalam dan menjadi begitu, jadi? Dia berhenti lagi. Karena dia benar-benar tidak bisa memikirkan kata sifat apapun untuk menggambarkan Aiden hari ini. Bersinar terang. Tinggi dalam seni bela diri. Atau apakah itu sangat kuat secara misterius? Aku tidak bisa memahaminya. Victoria mengertakkan gigi dan menatap Aiden, seolah ingin melampiaskan semua keengganan dan kemarahan yang selama ini tertahan di dalam hatinya. Setelah bertahun-tahun mengenyam pendidikan, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Anda berubah dalam semalam dan menjadi guru yang tiada taraf. Bahkan keluarga Sanders di Muteburi, keluarga Duan di Jinling, dan keluarga Walker semuanya membungkuk kepada Anda. Bahkan keluarga kaya seperti keluarga Palmer di ibu kota dimusnahkan olehmu. Ini bahkan lebih keterlaluan daripada di film.
Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana kamu melakukannya. Aiden memandang Victoria dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Sepupu, tahukah kamu bahwa selain uang dan kekuasaan, ada satu hal di dunia ini yang dapat melampauinya? Victoria bertanya dengan hampa, apa? Aiden tiba-tiba berdiri, dan tubuhnya langsung memancarkan aura megah seperti laut. Kekuatan. Kekuatan mutlak. Wajah Aiden acuh tak acuh, dengan tangan di belakang punggung dan matanya menatap tajam ke langit. Karena aku memiliki kekuatan absolut dan bisa membuat pukulan besar di matamu tertunduk. Karena aku memiliki kekuatan absolut dan bisa mengabaikan aturan yang kamu takuti seperti halnya harimau. Karena aku memiliki kekuatan absolut, jadi semua konspirasi dan trik adalah palsu di hadapanku. Bab 784, Kunlun, Kerja Keras. Pada saat ini, Aiden tidak memancarkan aura kultivasi, tetapi hanya berdiri di sini, dia secara alami memancarkan aura ketidakpedulian, kepercayaan diri, dominasi, dan kesungguhan yang kuat, seperti dewa. Dunia ini berbeda dari yang kamu bayangkan. Victoria mengangkat kepalanya dan menatap Aiden dengan tatapan kosong, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Aiden beraksi. Ini bukan pertama kalinya dia mengetahui bahwa masih ada ahli seni bela diri dan sihir di dunia ini. Namun, pendidikan modern yang dia terima selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa semua ini hanya sepihak dan ilusi. Masyarakat nyata seperti di ruang kelas buku, masyarakat modern ilmu pengetahuan dan teknologi dan hukum. Yang disebut bela diri master seni pada akhirnya akan bersembunyi di balik layar. Namun kini, keyakinan dan pendapat yang dia pegang teguh selama bertahun-tahun akhirnya terkoyak oleh perkataan Aiden. Dunia ini sungguh berbeda dari yang dia bayangkan. Setelah melihat Victoria yang putus asa, Aiden tidak berkata apa-apa lagi. Sebagai sepupu yang bangga sejak kecil, dia selalu percaya pada hal-hal yang ingin dia percayai, namun, dia tidak tahu bahwa dunia ini jauh lebih luas dan misterius dari yang dia bayangkan. Biarkan dia menerima pukulan. Victoria menjadi linglung. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya, melihat ke dalam kegelapan di sisi lain Danau Sijin, dan berkata dengan ringan, kami kedatangan tamu di sini, mengapa kamu tidak keluar dan menemui kami? Aiden mengelus lengan bajunya, dan air yang mengalir keluar dari danau sepertinya ditarik keluar oleh gaya tarik yang tak terlihat, beberapa aliran air berkumpul, mengembun menjadi permukaan air persegi dan dua bangku air di depannya. Wush! Dengan lambaian tangannya, satu set gelas dan teko berbahan safir mendarat di atas meja berbentuk kristal. Dengan pemikiran di benaknya, energi spiritual di sekitar Gunung Yuncang dan Danau Sijin tiba-tiba berkumpul seperti air pasang, dan dengan lembut tertarik olehnya, jatuh ke dalam gelas kaca. Di samping, Victoria menyaksikan semua ini dengan tatapan kosong, dan terkejut serta tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Langkah yang luar biasa dalam mengendalikan air dan membuat objek, dan mengumpulkan roh untuk membuat teh. Semua orang di dunia mengatakan bahwa saudara Aiden adalah ahli sihir dan seni bela diri. Saat saya melihatnya hari ini, dia memang pantas mendapatkannya. Sebuah suara tua terdengar perlahan, dan di malam yang gelap, sesosok tubuh berjubah abu-abu berjalan perlahan melintasi danau yang berkilauan. Meskipun dia tidak menunjukkan sedikit pun kultivasi, dia berjalan di atas danau seolah-olah sedang berjalan di tanah datar, langkah ini saja sudah cukup untuk mengesankan master alam transformasi. Victoria mendongak mengikuti suara itu, dan kemudian dia melihat seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan lengan lebar, menginjak ombak air, seolah datang dari langit. Orang tua itu duduk di hadapan Aiden, memandangi teh roh biru muda di atas meja air, dan menangkupkan tinjunya ke arah Aiden. Kunlun, terima kasih atas kerja kerasmu. Aiden tidak terkejut dengan kedatangan tiba-tiba lelaki tua itu, dan bertanya dengan tenang, rekan Tao datang larut malam, tetapi apakah Anda juga di sini untuk badan harta karun abadi duniawi saya? Orang tua itu berhenti, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak. Rekan Daois Aiden adalah seorang sarjana surga dan ahli sihir. Meskipun saya yakin bahwa saya memiliki beberapa keterampilan, saya pikir saya hanya sedikit lebih baik daripada dewa penyihir tua. Paling-paling, saya setara dengan guru Tiantu, dan saya jelas bukan tandingan sesama penganut Tao. Aiden memberinya tatapan sedikit terkejut, kamu sadar diri.
Setelah mengatakan ini, dia mengambil cangkir teh dan meminumnya dalam satu tegukan, dan berkata dengan tenang, semua orang di dunia berpikir bahwa orang terkuat di dunia negara Sundari adalah Master Pedang Tersembunyi Patriark Istana Surgawi, Pedang Surgawi Abadi dari Sekte Pedang Surgawi, tetapi Anda tidak tahu bahwa tingkat kultivasi Anda jauh lebih tinggi daripada Tiantu dan Master Changjian. Energi sejati orang tua ini seluas lautan, tubuh fisiknya sekuat gunung, dan kekuatan spiritualnya tidak lebih lemah dari miliknya. Dalam hal ini saja, dia lebih baik dari Tiantu. Orang sekuat itu sebenarnya tidak dikenal di Sundari, bayangkan betapa dalamnya air di dunia seni bela diri Sundari. Terlebih lagi, karena orang tersebut mengenal Dewa Penyihir Tua, itu membuktikan bahwa dia seharusnya sudah merasakan gejolak pertarungannya dengan Dewa Penyihir Tua sebelumnya, dengan kata lain, orang tersebut tidak boleh jauh dari Gunung Langya saat dia bertarung dengan Penyihir Tua. Aiden sendiri tidak percaya kalau orang ini telah mengikutinya sejauh ini untuk datang dan mengobrol dengannya. Orang tua itu tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Rekan Tao, kamu telah mengecewakan saya. Tingkat kultivasi saya sangat kecil sehingga saya tidak dapat berdiri di atas panggung. Di dunia seni bela diri Sundari, ada banyak orang yang lebih kuat dariku." Aiden tersenyum acuh tak acuh, "Jika tebakan saya benar, Anda telah mencapai hubungan antara surga dan manusia dan memasuki alam surga dan manusia, bukan? Jika tingkat kultivasi ini masih belum mencapai panggung di Sundari, maka bela diri dunia seni di Sundari mungkin tidak akan ada yang bisa naik panggung lagi." Pupil lelaki tua itu sedikit menyusut, lalu dia mengepalkan tinjunya dan tersenyum pahit dan berkata, "Rekan Tao, memang benar bahwa kamu telah berpartisipasi dalam kekuatan penciptaan. Saya membuat terobosan kecil beberapa waktu lalu. Sekarang saya baru saja meninggalkan gunung untuk mencari jalan abadi duniawi. Saya tidak menyangka akan terlihat sekilas oleh sesama penganut Tao. Saya minta maaf. Jika perbincangan keduanya tersebar pasti akan mengejutkan seluruh dunia." Menurut rumor yang beredar, silsilah Kunlun telah lama sepi dan bahkan belum mencapai alam dewa. Sekarang, seorang lelaki tua yang lebih kuat dari Patriark Istana Surgawi dan Tiantu tiba-tiba muncul. Omong-omong, selain saya, saudara Zhang Jian di dunia ini seharusnya sudah memasuki alam persekutuan antara surga dan manusia. Adapun saudara Tiantu, dia menunjukkan kekuatan bertarungnya sebagai dewa bumi dalam pertempuran dengan sesama penganut Tao, jadi dia mungkin sudah memasuki alam persekutuan antara surga dan manusia. Selain kita bertiga, seharusnya ada beberapa orang di seluruh negara Sundari yang telah memasuki alam surga dan manusia. Tetapi meskipun roh dan jiwa selesai, langit dan manusia saling berinteraksi, langit dan manusia tercapai, tidak ada kesatuan ruh dan raga, dan bumi yang kental apa gunanya jalan yang abadi. Kerja keras dan menggelengkan kepala lagi dan lagi. Hanya ketika kamu melangkah ke alam ini kamu dapat mengetahuinya. Jika kamu bukan makhluk abadi di bumi, itu semua salah. Yang disebut makhluk surgawi hanyalah nama yang lebih bagus. Tanpa dukungan dari tubuh abadi duniawi, itu adalah bunuh diri. Menggunakan kekuatan makhluk surgawi untuk menginduksi kekuatan langit dan bumi. Faktanya, tidak banyak perbedaan antara kita dan puncak alam ilahi. Namun, betapa sulitnya menjadi Earth Immortal. Tanpa peluang besar, hampir tidak ada harapan. Aiden sedikit mengangguk. Energi spiritual bumi terlalu habis. Kecuali mereka dapat menemukan pembuluh darah spiritual abadi yang bertahan selama ribuan tahun, energi spiritual normal tidak akan cukup bagi mereka untuk dipromosikan menjadi makhluk abadi di bumi. Namun, energi sebenarnya dari tubuh fisik tidak dapat diubah, jadi apa gunanya hanya mengandalkan alam. Aiden bukan bawaan sekarang, tetapi dia telah mengembangkan tubuh guntur abadi dan dapat hidup 4 hingga 500 tahun. Bukan makhluk abadi di bumi, tapi lebih baik dari makhluk abadi di bumi. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku bukan seorang Earth Immortal. Hanya saja skill dan kekuatan magis yang aku latih lebih kuat dari milikmu, jadi aku hampir tidak bisa memiliki kekuatan bertarung dari seorang Earth Immortal. Aiden berkata langsung. Pada titik ini, hanya ada segelintir orang di seluruh planet yang tidak dapat tersinggung, dan Aiden tidak perlu lagi menutupi dirinya sendiri. Bahkan jika dia mengumumkan identitasnya sebagai seorang kultivator abadi, tidak banyak orang yang berani memperhatikannya. Dewa-dewa lain bergabung, dan bahkan 2 atau 3 makhluk surgawi tidak dapat menyakiti Aiden. Mendengar ini, Rajesh juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sambil menghela nafas. Saya juga punya beberapa tebakan tentang apa yang dikatakan rekan Tao itu. Matanya samar-samar, melihat ke kejauhan. Saya telah hidup sia-sia selama lebih dari 130 tahun, duduk dan menyaksikan Kunlun, seni bela diri dan sekte seni bela diri lainnya menurun dari kejayaan ke kemunduran atau bahkan kepunahan, tetapi sekarang saya masih jauh. Menjauh dari Earth Immortal.
Saya baru saja memahaminya pada saat itu, mungkin tidak mungkin untuk menembus Earth Immortal di dunia ini. Kecuali. Kecuali apa? Aiden menyipitkan matanya. Kecuali kamu melarikan diri dari dunia ini. Bab 785, Pintu Masuk ke Gerbang Abadi. Setelah bekerja keras, dia menatap Aiden dengan tajam, matanya yang seperti pedang menatap langsung ke arah Aiden, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Rekan Daois Aiden, apakah kamu tahu Sekte Abadi? Sekte Abadi. Mata Aiden bersinar terang, tapi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa, dan dia berkata dengan ringan, aku sudah mendengar sedikit. Rajesh mengamati Aiden dengan cermat tanpa mengedipkan mata, meski ekspresi Aiden tidak berubah sama sekali, dia masih bisa menangkap perubahan emosi Aiden. Cahaya di matanya bersinar, rekan Daois Aiden benar-benar tahu tentang keberadaan Sekte Abadi. Selain itu, praktik saudara Aiden sangat misterius, dan budidayanya begitu hebat sehingga dia mungkin terkait erat dengan Sekte Abadi. Aiden terkekeh, apakah menurutmu aku berasal dari Sekte Abadi? Rajesh tersenyum dan berkata, bahkan jika rekan Daois Aiden bukan anggota dari Sekte Abadi, dia mungkin diwarisi dari silsilah Tao tertentu di Sekte Abadi. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai hal yang menghancurkan dunia seperti itu. Tingkat kultivasi dalam waktu sesingkat itu. Aiden menggelengkan kepalanya, dengan sedikit sarkasme di wajahnya, apa menurutmu yang disebut Sekte Abadi bisa begitu mampu? Biarkan anak laki-laki biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam memiliki kekuatan untuk menyaingi bumi abadi hanya dalam 1 tahun. Kerja keras, ini, membuatku terdiam. Setelah beberapa lama, dia terlihat rumit dan menghela nafas panjang. Rekan Daois Aiden benar, saya salah. Apa yang disebut perbedaan antara yang abadi dan yang fana? Setelah Anda dipromosikan menjadi Dewa Bumi, Anda sudah setengah abadi. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Abadi, tidak mungkin melawan Dewa Bumi dengan alam ilahi. Pedang terakhir Tiantu dengan seluruh kekuatannya sudah bisa di dunia yang tak terkalahkan ini, bahkan saudara Zhang Jian dan saya hanya bisa bertarung mati-matian, tetapi kami bahkan tidak bisa menyakiti Anda. Ini bertentangan dengan akal sehat dalam kultivasi. Anda harus tahu itu ada perbedaan besar antara alam ilahi dan alam abadi di bumi. Ini adalah hukum besi di dunia budidaya. Dari apa yang kamu katakan, aku tahu banyak tentang Sekte Abadi. Aiden berkata tanpa komitmen. Ini mungkin merupakan aturan besi bagi bumi, tetapi di dunia keabadian, ada banyak orang surga yang sombong yang berada di alam bawaan, dan mereka dapat membunuh dan membangun fondasi. Jika Anda memiliki harta spiritual di tangan, Anda dapat lakukan dengan pil pembunuh emas bawaan. Rajesh berhenti sejenak, dengan sedikit kenangan di wajahnya. Sejujurnya, Daois Aiden, silsilah Kunlun saya pernah menjadi cabang dari Sekte Abadi. Sebelum energi spiritual habis, silsilah Kunlun saya adalah sekte terbesar dengan leluhur abadi bumi yang bertanggung jawab. Pada saat itu, Wudang kuno, pedang kinceng sekte dan lainnya belum kesepian, dan sekte besar saat ini kurang lebih memiliki hubungan dengan sekte abadi. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa pendiri sekte orang tua pernah melakukan kontak dengan orang-orang dari sekte abadi. Dikatakan bahwa mereka seperti praktisi ki legendaris dari era Prakin, dan pakaian serta dekorasi mereka adalah sangat sederhana. Tetapi kekuatan tempur mereka tak tertandingi. Ahli alam transformasi puncak biasa seperti itu dapat menaklukkan alam ilahi. Keterampilan dan kekuatan magis yang saya latih sangat kuat dan dapat bertarung melintasi alam. Sangat mirip dengan Anda, rekan Daois Aiden. Ketika Rajesh mengatakan ini, dia berhenti sebentar dan menatap Aiden dengan erat. Dan mereka menyebut diri mereka pembudidaya abadi. Pembudidaya abadi. Aiden, yang selama ini tanpa ekspresi, akhirnya mengecilkan pupilnya dan memperlihatkan senyuman aneh di sudut mulutnya. Tampaknya Sekte Abadi sebelumnya memang merupakan silsilah sejati yang membudidayakan makhluk abadi, tetapi karena telah diturunkan ke generasi sekarang, metode budidayanya juga jauh lebih sederhana. Jika tidak, kekuatan Roni dari Sekte Dewa Pengobatan tidak akan setinggi itu. Sekte budidaya abadi yang sebenarnya, bahkan di puncak pelatihan Ki, pasti dapat menyaingi apa yang disebut bumi abadi di bumi. Tentu saja, kamu adalah tipe orang yang sama dengan mereka, Rajesh tersenyum pahit. Saya tidak tahu apakah rekan Daois Aiden adalah reinkarnasi dari monster tua atau peluang kuno. Singkatnya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda lemah, saya masih berani merebut Anda. Tapi sekarang, rekan Daois Aiden mendominasi dunia, siapa yang berani menghadapimu? Aiden memandangnya sambil setengah tersenyum, rekan Daois Rajesh adalah ahli Taoisme, jadi kamu bisa mencobanya. Kung Ming melambaikan tangannya berulang kali dan berkata sambil tersenyum masam, rekan Daois Aiden bercanda.
Sejak saya mengambil inisiatif untuk muncul hari ini, saya telah melepaskan pemikiran seperti itu. Jika Aiden masih berada di alam magis, saya khawatir Rajesh tidak akan ragu untuk merebut teknik interogasi. Ini adalah takdir yang besar, melibatkan kehidupan kekal dan kesempatan untuk melepaskan diri dari dunia. Ini adalah harta terbesar di dunia. Bahkan jika dia menjalani kehidupan yang sulit, dia tidak akan kebal terhadapnya. Earthly Immortal Avenue yang telah dia kejar selama bertahun-tahun ada tepat di depannya, bagaimana dia bisa melewatkannya? Namun, sekarang Aiden baru saja membunuh Tiantu dan Dewa Penyihir Tua, mereka begitu kuat sehingga tak tertandingi, meskipun Rajesh kuat, dia merasa bahwa dia bukan tandingan Aiden, jadi dia hanya bisa menyerah. Jalur. Rajesh berhenti sejenak dan melanjutkan, sejak ratusan tahun yang lalu, energi spiritual telah mengering, gerbang abadi telah ditutup, dan jalan menuju bumi abadi hampir terputus. Bahkan dengan kemunculan Changming Sword Immortal yang tiada taraf, dia masih gagal mencapai posisi bumi abadi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada syarat untuk menjadi bumi abadi di dunia ini sekarang. Kunming menghela nafas, lalu matanya menunjukkan sedikit panas, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Kami ingin menjadi abadi di bumi, dan satu-satunya harapan kami adalah sekte abadi. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah dan dia bertanya dengan tenang, apakah rekan Daois Rajesh tahu di mana yang disebut sekte abadi ini? Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mendirikan yayasan saat ini. Jika dia dapat menemukan sekte abadi, memasuki tanah suci budidaya, dan menggunakan pengalaman reinkarnasi dari Biksu Agung Aidendu kesengsaraan Dewa Abadi untuk memberinya energi spiritual dan sumber daya budidaya yang cukup, dia dapat dengan cepat berkultivasi ke alam ramuan emas, dan bahkan jiwa yang baru lahir, dan jadilah dewa. Seolah menunggu Aiden bertanya, Rajesh tidak terkejut sama sekali saat mendengar perkataan Aiden. Dia hanya berkata dengan lembut, lokasi sekte abadi adalah rahasia besar. Hanya satu orang di dunia yang mengetahuinya. Saya kebetulan adalah salah satu orang yang mengetahui rahasia sekte abadi, dapatkah rekan Daois Aiden mengonfirmasi bahwa Anda ingin mengetahuinya? Aiden memandangnya dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, rekan Daois Rajesh datang begitu jauh untuk menemukanku, mungkin hanya untuk memberitahuku lokasi rahasia sekte abadi, kan? Jika aku tidak mendengarkan, aku akan kasihan padamu, rekan Tao. Rajesh tertawa terbahak-bahak, rekan Daois Aiden memang orang yang luar biasa. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele lagi. Menurut catatan kuno sekte majikan saya, dunia kecil sekte abadi menyebut dirinya Fang Yuan. Ia memiliki beberapa koneksi dengan dunia luar, tapi semuanya dalam keadaan tertutup, bahkan Earth Immortal pasti akan mati jika dia menerobos dengan paksa. Tapi aku tahu pintu masuknya, dan segelnya longgar. Jika beberapa master di atas alam dewa bergandengan tangan, mereka mungkin bisa menerobos gerbang abadi. Di mana pintu masuknya? Aiden bertanya dengan cemberut. Disitulah ortodoksi saya, jauh di dalam Kunlun. Mata Aiden bergerak sedikit dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dan Heartlife melanjutkan, saya datang ke sini dengan gegabah kali ini hanya untuk mengundang sesama penganut Tao Aiden untuk pergi ke sekte abadi bersama. Di level kami, promosi ke Earth Immortal adalah satu-satunya tujuan hidup kami. Tapi sekarang energi spiritual bumi abis, promosi ke Earth Immortal masih jauh. Kami tidak punya pilihan selain memperjuangkan ini. Saya harap rekan Daois Aiden bisa menemani kita. Setelah Rajesh selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan duduk bersila di sini dengan tenang, menunggu jawaban Aiden. Aiden tidak terlalu meragukan kata-kata Rajesh. Meskipun orang ini memiliki tingkat kultivasi makhluk surgawi, terus terang, dia hanya berada di puncak alam dewa yang bermutasi, kekuatan tempur sebenarnya hampir sama dengan Tiantu. Biarpun dia punya rencana, Aiden bisa membunuhnya dengan satu pedang. Bersambung.